Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Prisca Diratuto dari kelas PJJB semester 2. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum ilmu ukur tanah 1. Langsung saja kita ke bagian yang pertama, ada latar belakang. Nah, ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk keperluan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif sempit sehingga unsur kelengkungan bumi dapat diabaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi ini tidaklah rata, melainkan cenderung bergelombang dikarenakan bumi ini terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan lembah. Maka untuk dapat menggambarkan bagian permukaan bumi ini diperlukan suatu bidang perantara yang sedemikian rupa dibuat hingga pemindahan keadaan itu dapat dilakukan dengan lebih mudah. Ilmu ukur tanah merupakan salah satu mata kuliah di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang. Secara sederhana, mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian pemetaan dan bagaimana cara memetakannya. Nah, sebagai mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, tentu saja kami juga mempelajari tentang ilmu ukur tanah ini ya. Dan pada praktikum kali ini kami melakukan praktikum ilmu ukur tanah dengan metode poligon tertutup. Nah, untuk apa tujuan daripada praktikum ini? Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan praktikum poligon tertutup dengan baik dan benar. Terus tujuan yang kedua, mahasiswa mampu menghitung jarak, sudut, asimut awal, membaca rambu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengolah data hasil pengukuran. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menggambar sesuai dengan hasil perhitungan. Kita lanjut, untuk waktu dan lokasi praktikum, kami melakukan pengukuran dilaksanakan pada hari Rabu 19 Juni 2024 dengan durasi waktu dimulai dari pukul 9.45 sampai dengan 12.30. Untuk lokasi pengukurannya sendiri di Gedung Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Kupang. Yang berikut kita lihat tinjauan pustaka. Poligon berasal dari kata poli yang artinya banyak dan gonos artinya sudut. Jadi poligon artinya banyak sudut. Dalam ilmu ukur tanah, poligon dipahami sebagai rangkaian titik-titik berurutan yang terhubung oleh garis lurus guna menentukan posisi horizontal dari sejumlah titik di lapangan sehingga membentuk suatu kerangka dasar pemetaan. Nah, poligon bertujuan untuk penentuan posisi dan sudut dan titik-titik koordinat yang diukur di lapangan. Terdapat dua jenis poligon, yaitu poligon terbuka dan poligon tertutup. Poligon terbuka adalah poligon yang titik awal pengukuran tidak menjadi akhir atau merupakan dua titik yang berbeda. Sedangkan poligon tertutup adalah rangkaian titik-titik di mana pengukuran titik awal dan titik akhirnya sama. Artinya, rangkaian pengukuran yang dilakukan kembali ke titik semula. Alat yang digunakan untuk pengukuran poligon pada praktikum kami kali ini adalah teodolit. Nah, teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Pada dasarnya alat ini berupa sebuah teleskop yang ditempatkan pada suatu dasar berbentuk bulat atau piringan yang dapat diputar-putar mengelilingi sumbu vertikal sehingga memungkinkan sudut horizontal untuk dibaca. Teleskop juga dipasang pada piringan kedua dan dapat diputar-putar mengelilingi sumbu horizontal sehingga memungkinkan sudut vertikal untuk dibaca. Dalam pekerjaan bangunan gedung, teodolit sering digunakan untuk mengukur ketinggian suatu bangunan bertingkat. Next, kita lihat yang kedua itu pada bab 2 itu berbicara tentang alat dan bahan. Nah, alat dan bahan di sini yang pertama ada teodolit. Teodolit sendiri merupakan suatu alat yang dibuat untuk mengukur sudut, yaitu sudut dasar atau sudut horizontal dan sudut tegak atau sudut vertikal. Yang kedua ada statif. Statif atau tripod merupakan alat bantu ukur tanah, tempat kedudukan teodolit yang diletakkan di atas kepala datar statif. Statif terdiri dari 3 buah kaki yang dapat digerakkan dan diatur panjang
pendeknya dengan skru pengunci. Yang ketiga ada rambu ukur jauh atau dekat. Rambu ukur jauh maupun rambu ukur dekat. Rambu ukur dapat terbuat dari kayu campuran aluminium yang diberi skala pembacaan. Ukuran lebarnya 4 cm, sedangkan panjangnya antara 3 sampai 5 meter. Pembacaan dilengkapi dengan angka dari meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Terus yang keempat ada nifo rambu. Fungsinya sebagai pedoman agar rambu ukur berdiri tegak lurus. Terus yang kelima ada GPS handheld, berfungsi untuk pengambilan koordinat di titik awal pengukuran. Yang keenam ada kompas, berfungsi untuk membantu mencari arah utara saat pengukuran. Yang ketujuh ada meterol dan meter tangan. Kegunaan utama atau yang umum dari meterol adalah untuk mengukur jarak yang lumayan panjang, sedangkan untuk meter tangan berfungsi untuk mengukur tinggi alat. Yang kedelapan ada paku maupun piloks, itu berfungsi sebagai penanda titik poligon maupun detail. Yang kesembilan ada palu, yaitu alat bantu penanda titik poligon dan detail. Nah, palu digunakan pada paku. Yang ke-10 ada payung, berfungsi untuk melindungi pesawat teodolit dari paparan sinar matahari. Yang ke-11 ada helm, itu sebagai pelindung dari sinar matahari. Sedangkan untuk bahannya sendiri itu ATK alat tulis ya. Next, lanjut pada langkah praktikum. Langkah praktikum yang pertama, sebelum kita melakukan persiapan alat itu kita survei lokasi terlebih dahulu. Nah, langkah survei lokasi kita langsung masuk pada persiapan alat dan bahan. Itu meliputi pengecekan keadaan alat dan bahan yang akan digunakan, mengambil alat dan bahan lalu menuju ke lokasi pengukuran untuk melakukan pengukuran. Yang kedua, saat sudah sampai di lokasi, kelompok melakukan pengambilan titik poligon dan detail-detail yang akan diambil. Yang ketiga, setelah itu kelompok mendirikan statif pada titik P1 yang telah ditentukan, lalu ambil pesawat teodolit dari kotak alat, lalu kita satukan dengan statif menggunakan skru pengunci pada statif. Setelah alat selesai didirikan, kelompok melakukan centering atau center point. Terus yang kelima, nifo kotak pada pesawat teodolit diatur menggunakan kaki statif agar gelembung nifo berada di tengah-tengah lingkaran agar membuat teodolit datar. Next, yang keenam, kemudian cari arah utara menggunakan kompas dan kunci teodolit menggunakan skru pengunci horizontal agar teodolit tidak bisa bergerak. Setelah itu, nyalakan teodolit dengan menekan tombol power pada layar display dan kita atur bacaan sudut horizontal pada arah utara menjadi 0 derajat, 0 menit, dan 0 detik dan menekan tombol 0 set pada layar display sebanyak 2 kali. Untuk memunculkan bacaan sudut vertikal, dapat menekan tombol F_L, R, F_H pada layar display. Yang kedelapan, dirikan rambu pada titik poligon terakhir sebagai bacaan belakang, kemudian putar skru horizontal agar pesawat teodolit bisa berputar dan arahkan ke arah poligon terakhir. Lalu bidik menggunakan lensa okuler ke arah di mana rambu didirikan atau titik poligon terakhir. Setelah itu, baca bacaan untuk benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Kemudian dicatat menggunakan tabel pengukuran. Untuk pembacaan benang dapat dilakukan dengan menggunakan rumus. Benang tengah diperoleh dari benang atas ditambah benang bawah dibagi 2. Benang atas diperoleh dari 2 dikali benang tengah dikurang benang bawah. Sedangkan benang bawah diperoleh dari 2 dikali benang atas dikurang benang tengah. Setelah langkah ke-8, langkah ke-9, catat bacaan untuk sudut horizontal biasa dan vertikal biasa yang muncul di layar display pada tabel pengukuran dalam format DMS atau derajat menit detik. Dengan catatan bahwa untuk pengukuran sudut biasa, horizontal, dan vertikal, baterai teodolit harus berada di sebelah kanan.
Langkah yang ke-10, dirikan rambu di P2 sebagai bacaan depan, kemudian arahkan pesawat teodolit ke arah di mana rambu didirikan di titik P2, lalu kita bidik. Baca bacaan untuk benang atas, benang tengah, dan benang bawah, kemudian dicatat di tabel pengukuran. Baca juga bacaan untuk sudut horizontal biasa dan juga sudut vertikal biasa, dan kita masukkan ke tabel pengukuran. Setelah itu, langkah ke-11, dirikan rambu kembali di titik poligon terakhir, lalu arahkan pesawat teodolit ke arah di mana rambu berada untuk membaca sudut horizontal luar biasa. Untuk bacaan luar biasa, putar pesawat teodolit hingga baterai alat berada di sebelah kiri. Kemudian bidik dan catat bacaan sudut horizontal luar biasa. Kontrol dapat dilakukan dengan rumus sudut horizontal biasa plus minus 180 derajat. Itu sama dengan sudut horizontal luar biasa. Langkah yang ke-12, dirikan rambu di P2, lalu lakukan langkah yang sama seperti langkah sebelumnya untuk membaca rambu bacaan luar biasa. Kemudian putar alat kembali ke keadaan biasa di mana baterai berada di sebelah kanan. Setelah itu, arahkan pesawat ke detail-detail yang dapat dijangkau dari P1, lalu lakukan langkah untuk membaca bacaan benang atas, benang tengah, benang bawah, dan bacaan sudut horizontal biasa dan vertikal biasa, kecuali bacaan luar biasa. Setelah itu, jangan lupa untuk mengambil koordinat di titik awal P1 menggunakan GPS. Setelah itu, pindahkan alat ke P2, lalu lakukan langkah yang sama seperti langkah ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Ketika alat berada di P2, kita tidak perlu lagi mencari arah utara seperti di titik P1. Tetapi kita bidik ke arah P1 sebagai bacaan belakang, lalu tekan 0 set untuk membuat bacaan menjadi 0 derajat, 0 menit, dan 0 detik. Langkah selanjutnya lakukan seperti langkah ke-9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Nah, berikutnya untuk titik setelahnya sampai pada titik poligon terakhir, lakukan langkah-langkah yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian lakukanlah pengukuran jarak antara titik poligon satu ke poligon yang lainnya, dan titik poligon ke detail-detail yang diambil menggunakan pita ukur atau meteral. Nah, dan yang terakhir, periksa kembali alat dan bersihkan alat lalu dikembalikan ke lab. Terima kasih. Lakukan hal yang sama juga untuk terkoreksi yang lain. Clear konten baru. Sudah dapat ini, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, dan Ctrl. Oke. Setelah itu baru kita mencari kita zoom nilai dari terkoreksi untuk mendapatkan kontrol. Karena kontrol ini diketahui beta terkoreksi harus sama dengan beta syarat. Beta syaratnya di sini 360, berarti kita harus mencari beta terkoreksinya. Sigma beta terkoreksinya itu didapat dari zoom, kita blok terkoreksi dari P1 sampai P4. Enter. Nah, 360. Berarti kontrolnya sudah sesuai karena beta terkoreksi sama dengan beta syarat. Kontrolnya sudah sesuai ya teman-teman. Nah, setelah mencari terkoreksi, berikut kita mencari nilai azimutnya. Mencari nilai azimutnya. Nah, azimut itu merupakan referensi arah utara sudut horizontal yang diamati searah jarum jam dari kemudian referensi kompas yakni arah utara. Untuk titik poligon awal langsung didapati nilai azimutnya karena di titik awal referensi sudut 0 sudah menggunakan arah utara. Sedangkan untuk titik P2 dan seterusnya dapat kita cari dengan rumus
Asimut N sama dengan asimut N kurang 1 ditambah beta N plus minus 180. Dengan catatan, jika hasilnya kurang dari 0 atau minus, maka dapat ditambah dengan 360 derajat. Dan jika hasilnya lebih dari 360, maka dikurangi dengan 360 derajat. Hasil asimut akhir harus sama dengan asimut awal. Oke. Nah, untuk nilai asimut di P1 itu semuanya dikatakan asimut. Karena kita mencari arah utara itu sudah dari P1. Jadi, untuk asimut di P1 ini, kita cukup paste saja nilai dari DD atau decimal degree dari sudut horizontal biasa. Seperti ini saya tunjukkan. Nah, sedangkan untuk P2 dan seterusnya itu ada rumusnya. Untuk P2 ini didapat dari asimut P1 ditambah dengan terkoreksinya baru ditambah atau dikurang dengan 180, tergantung dari apakah hasilnya lebih dari 360 atau kurang dari 360. Ini saya kasih contoh. Ini sama dengan ditambah dengan enter. Nah, kita mendapati hasil 449,45 itu sudah lebih dari 360. Berarti nanti kita kurang dengan 180. Enter. Nah, untuk detail itu kita pakai rumus asimut untuk P1 ditambah dengan, karena pada detail tidak dicari koreksi, maka kita menggunakan decimal degree-nya. Nah, ini enter. Lebih berarti kita kurang dengan 180. Enter. Nah, ketika kita kurang dengan 180, hasilnya masih tetap di atas 360, berarti kita kurangkan dengan 360. Enter. Nah, lakukan hal yang sama sampai pada yang terakhir. Pada persyaratannya itu nilai azimut awal harus sama dengan nilai azimut akhir. Jadi di sini ini sama dengan poligon nilai azimut pada P4 ditambah dengan terkoreksi dari P1 ini sama dengan 351,59. Apakah sama dengan asimut awal? Ya, berarti benar. Nah, setelah itu kita mencari Helling. Helling ini hanya ada pada sudut vertikal. Nah, rumus mencari Helling itu 90 dikurang dengan decimal degree-nya. Decimal degree dari sudut vertikal biasa. Saya akan beri contoh. Biarkan ini sama dengan 90 kurang dengan decimal degree-nya. Enter. Baru ditarik ke bawah. Oke. Hapus dan hapus. Setelah mencari Helling, kita mencari jaraknya. Jarak dari poligon maupun detailnya. Jaraknya ini menggunakan rumus 100 dikali benang atas dikurang benang bawah dikali cos kuadrat Helling. Saya akan kasih contoh.
layer konten. Nah, ini sama dengan 100 dikali kita kurang benang atas dikurang benang bawah kurang dikali cos radian Helling. Z berapa? Z4 dipangkatkan 2. Nah, setelah itu untuk selanjutnya tinggal ditarik saja seperti ini. Ini dihapus, kemudian ini juga dihapus. Setelah itu kita mencari sigma D-nya. Sigma berarti menggunakan rumus sum. Untuk sigma D yang kita gunakan hanya titik poligon saja. Itu berarti sama dengan sum. Kita klik pada titik poligon. Oke. Dua, 3 dan yang terakhir 4. Enter. Nah, delta X nya ini kita peroleh dari jarak dikali sin asimot. Saya akan beri contoh. Layer konten. Ini sama dengan jarak dikali sin radian asimotnya. Enter. Nah, untuk seterusnya tinggal kita tarik saja. Oke, jadi ini dihapus dulu. Setelah itu kita menentukan sigma delta X. Sigma delta X berarti kita menggunakan sum. Kita gunakan cuman titik poligon saja. Sum, baru kita klik pada masing-masing titik poligon. Enter. Nah, untuk Fx sendiri didapat dari negatif sigma delta X. Negatif sigma delta X. Enter. Setelah itu kita mencari koreksinya. Koreksi diperoleh dari jarak dibagi dengan sigma jarak dikali sigma delta X. Oke,
sama dengan jaraknya dibagi dengan sigma jarak. Sebelum itu kita kunci terlebih dahulu, dikali dengan sigma delta X yang ini. Kita kunci. Bentar. Nah, lakukan hal yang sama untuk P1, P2, P3, dan P4. Jadi dari sini kita tinggal Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, dan Ctrl V. Setelah itu kita mencari terkoreksinya. Terkoreksi diperoleh dari delta X ditambah dengan koreksinya. Sama dengan delta X ditambah dengan koreksi. Enter. Lakukan hal yang sama juga untuk yang titik poligon yang lain. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, dan Ctrl V. Nah, untuk membuktikan apakah terkoreksi ini benar atau tidak, kita lihat dari hasil sum terkoreksi ini harus sama dengan 0. Sum enter. Yep. Setelah itu kita cari untuk delta H, delta Y, dan delta. Untuk delta Y rumusnya juga sama, bedanya kalau delta X menggunakan sin, delta Y menggunakan cos, dan delta H menggunakan tan. Jadi kita cari delta H. Yang pertama dengan rumus jarak dikali cos radian simot. Jaraknya yang ini, jarak dikali cos radian asimotnya. Kita ambil nilai asimotnya ini, tutup kurung, enter. Nah, untuk angkanya yang selanjutnya juga dapat dilakukan dengan hal yang sama. Kemudian kita tarik Ctrl Clear Content. Di sini kita tinggal tarik saja ke sini. Oke, saya ini kita hapus, terus ini juga kita hapus, ini juga kita hapus, ini juga dihapus, terus ini juga dihapus, ini juga dihapus. Setelah itu kita mencari sigma delta Y dengan cara seperti sigma delta X tadi, sum titik poligon saja. Lihat titik poligon yang pertama, titik poligon yang kedua, titik poligon yang ketiga, dan titik poligon yang keempat. Enter. Untuk fx nya itu kita peroleh dari nilai dari delta.
Oke, setelah itu kita mencari koreksinya. Koreksi kita peroleh dari jarak dibagi dengan sigma jarak dikali dengan sigma delta Y. Clear konten. Sama dengan jarak dibagi dengan sigma jarak Fn4 kita kunci terlebih dahulu teman-teman. Setelah itu kita kali dengan sigma delta Y dan Fnf untuk kunci Fnf4. Enter. Kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, dan yang terakhir Ctrl V. Setelah itu mencari perkoreksinya. Perkoreksi diperoleh dari delta Y ditambah koreksi. Ini kasih contoh delta Y lakukan seterusnya sampai maaf saya ralat harusnya dikurang terus enter. Lakukan seterusnya sampai selesai. Lakukan hal yang sama untuk untuk delta H. Dengan rumusnya delta H itu jarak dikali time Helling. Time Helling ditambah dengan tinggi besar dikurang dengan tengah sama dengan jarak dikalikan tan radians Helling turun radians Helling ditambah tinggi pesawat dikurang dengan tinggi pesawatnya dikurang dengan benang tengah. Bentar. Nah, lakukan hal yang sama untuk seterusnya. Konten menjadi dari sini tinggal kita tarik saja.
Oke, setelah itu kita cari koreksinya. Koreksi kita peroleh dari jarak dibagi dengan sigma jarak dikali dengan sigma delta H. Jarak dibagi sigma jarak dikali sigma delta H. Nah, lakukan seterusnya untuk P1 sampai P4. Setelah itu, langkah terakhir kita terkoreksi. Langkah terakhir untuk delta terkoreksi didapat dari delta H dikurang koreksi. Kurang koreksi, enter. Oke. Setelah itu kita menentukan koordinat titik X, Y, dan Z. Langkah terakhir dari langkah perhitungan. Untuk titik P1 gunakan koordinat yang diambil dari GPS handheld. Untuk P2 gunakan rumus koordinat P1 ditambah terkoreksi dari delta X, delta Y, dan delta Z, delta H. Sedangkan untuk detail P1 kita gunakan rumus koordinat titik P1 dan delta ditambah dengan delta X, nilai dari delta X, delta Y, dan delta H. Lakukan seterusnya untuk titik poligon berikutnya dengan syarat koordinat akhir sama dengan koordinat P1 hasil perhitungan. Ini merupakan nilai data yang diambil dari GPS. Sedangkan ini diperoleh dari koordinat awal ditambah dengan terkoreksi. Itu untuk poligon, sama juga untuk koordinat titik Y dapat dari koordinat awal ditambah dengan terkoreksi dari delta Y. Sedangkan untuk Z koordinat awal ditambah dengan delta terkoreksi dari delta. Sedangkan untuk detail baik detail X maupun Y ataupun Z itu diperoleh dari koordinat titik awal ditambah dengan nilai dari masing-masing delta X, delta Y maupun delta H. Setelah itu untuk P2 dan seterusnya itu kita peroleh dari untuk P2 diperoleh dari koordinat poligon P1, koordinat P1 ditambah dengan terkoreksi dari P2. Untuk detailnya diperoleh dari koordinat P1 ditambah dari nilai delta X, delta Y maupun delta. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian buat file notepad dengan cara klik kanan pada layar desktop, lalu klik new dokumen. Habis itu nama dulu kelompok 5. Setelah itu blok semua data kecuali PNZ D, lalu copy dan pindahkan ke file notepad yang telah dibuat. Pindahkan. Save di save. Setelah itu kita buka aplikasi GFill3 Geometric, lalu klik new drawing. Habis itu kita ke menu
endpoints, klik point creation tools, lalu bagaimana untuk points, pilih tanda plus berwarna hijau, pilih file notepad yang telah dibuat, harus sesuaikan dengan format pada spesifik point dan PNZD dan klik OK. Klik klik OK. Habis itu kita ketik ZE untuk zoom, lalu kita enter, terus pilih Ctrl A untuk pilih semua titik, lalu pada point group properties dan pada point label style ganti ke description only. Atur ukuran point label style dan ukuran huruf deskripsi agar tampilan tumpang tindih. Terus untuk membuat kontur, klik home, terus pilih surface dan klik create surface. Pada surface pilih style pada kontur 1M dan 5M sebagai background. Atur interval konturnya, edit minor menjadi 0,2 apabila daerahnya datar. Sekalian diatur untuk lebih smooth konturnya. Selanjutnya pada menu modify, klik add data, lalu klik point groups, tekan enter, pilih surface, klik OK. Setelah itu klik all points, lalu tekan OK. Hubungkan titik-titik berdasarkan pengukuran di lapangan dengan menggunakan polyline. WDP ketiga P4 dari P4 ke P1. Setelah itu untuk block editor sesuaikan dengan block editor dengan formatnya. Enak. 21/6/2024. Baru oke.